Halo Ibu. Halo Ibu. Wow, selamat pagi. Pagi. Iya, Ibu, bolehkah menceritakan kasus yang Ibu alami? Kenapa? Karena setiap kali kami menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka selalu mengatakan, emang apa benar lupus itu bisa stabil hidupnya? Apa emang benar lupus itu bisa semacam kayak terjaga, lupusnya nggak ngamuk, nggak sering-sering kambuh? Nah, di sini bolehkah Kak Sri Dewi dari Rantau Prapat menceritakan kasus yang terjadi dengan Kakak? Silakan. Awalnya gimana nih ya, Bu? Bermula dari tahun berapa tuh, Kak? Kerasa kayak gejala-gejala yang nggak nyaman pada tubuh Kakak? 2005. Oh. Tahun 2005. Berarti 15 tahun yang lalu ya, Kak ya? Yes. Oke, gimana Kak ceritanya? Ya, pada tahun 2005 ya, semua gejala yang tidak nyaman itu saya rasakan. Apa aja gejalanya, Kak? Setiap hari ya demam. Jadi tubuh itu demam, minimal meriang dia setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari, nyeri-nyeri di sendi ya sampai aktivitas terganggu. Oke. Kemudian kerontokan di rambut, ya, tubuh lemas sekali. Itu dulu yang saya rasakan. Dan itu berkelanjutan dengan ditambah pada saat itu saya positif hamil. Jadi keadaan itu semakin berat. Waktu itu, ya. Berarti pada saat itu positif hamil ya? Iya. Oke, lalu gimana cerita berikutnya? Selanjutnya dalam proses hamil itu dijalani dengan sangat berat sekali. Ya, kondisi itu terjadi komplikasi gitu. Terjadi tiba-tiba tadinya di awal kehamilan HB-nya masih di posisi 13 gram, tapi di seiring berjalan 5 bulan hamil, HB-nya tiba-tiba terjadi 6,7. Ya, nggak tahu dari di mana 15 turun jadi 6,7 ya? Dari 13 turun menjadi 6,7. Oh, berarti turun separuh ya? Iya, turun separuh. Jadi dan keluhan-keluhan itu yang lemas itu luar biasa terjadi dan itu berjalan sampai hampir sampai partus ya, sampai partus dimulai. Dan yang seminggu setelah operasi sesar terjadi komplikasi berikutnya. Saya mengalami kebutaan, terjadi retinopati, tekanan darah meningkat sampai 220 ya. Dan terjadi disusul oleh koma 12 jam. Itu waktu di lupus di serangan tahun pertama. Berarti tahunnya lupus itu tahun 2005 pada saat kehamilan atau sebelum kehamilan, Bu? Iya, dia munculnya di saat berbarengan dengan hamil yang kedua tahun 2005. Tapi waktu itu pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit lupus di kota kami belum ada. Jadi saya termasuk kasus yang tidak dikenali saat itu. Jadi dianggap waktu itu hanya sebatas komplikasi dari kehamilan saja. Jadi demam setiap hari, kemudian rambut rontok, itu dianggap cuma sebagai komplikasi doang karena hamil gitu ya, Dok? Ya, Bu, ya. Iya, karena belum dideteksi di waktu itu di kota kami. Sehingga nah, dalam setelah persalinan gitu ya, setelah beberapa bulan persalinan, kondisi ini semakin tidak menunjukkan perbaikan yang baik. Jadi kita cek ke Medan, ya. Setelah dirawat oleh dokter selama sekitar setengah tahun, 6 bulan, dia mulai curiga.
bahwasanya sudah mengarah ke lupus. Jadi ketika itu tahun 2006. Jadi 2006 sebenarnya sudah ada kecurigaan, tapi masih saja salah. Itu waktu di Medan ya. Di Medan masih salah. Dan itu berjalan hingga 2010, saya memutuskan untuk berangkat ke Malaysia, mengikuti pemeriksaan, dan di sanalah 2010 itu baru final. Saya vonis lupus yang menyerang ginjal. Wow, berarti selama kurang lebih 5 tahun, ini pencarian tentang masalah yang dialami ini nggak jelas gitu ya Bu ya. Baru setelah ke Malaysia baru jelas-jelas bahwa penyakitnya itu adalah lupus. Yes. Oke. Benar. Kasusnya gimana pada saat itu kok sampai ke Malaysia dan dinyatakan masalah di ginjalnya? Apakah emang ada problem di ginjalnya, Bu? Ya, setiap buang air kecil, ya, saya lihat itu air seninya keruh sekali. Karena saya coba tampung, ternyata langsung dia turun sedimennya, jadi langsung dia mengendap putih-putih gitu, tebal. Jadi saya curiga ini memang gangguan di ginjal, makanya langsung mengikuti pengobatan ke sana, Bu, ke Malaysia. Kemudian? Karena waktu di Medan itu banyak salahnya gitu, waktu diobatin nggak kena gitu, nggak pas treatmentnya. Yeah. Kemudian mengikuti rangkaian pengobatan selama 11 bulan di Rumah Sakit Island, Penang. Jadi 11 bulan dilakukan pengobatan. Berarti itu tahun 2010-an ya kurang lebih ya? Iya Bu, 2010 sampai 2011 rangkaian pengobatan. Hasilnya gimana Bu? Ya, hasilnya masih bertahan di waktu itu kerusakan hasil biopsi ginjal, kerusakannya 23,3%. Jadi waktu itu dilakukan pengobatan dengan dosis yang tinggi, kemudian langsung di tapering off, ya, diturunkan hingga batas yang sudah akhir, dan di situ masih kondisi ginjal waktu itu masih berat. Jadi kalau lihat positifnya, urinnya masih diobati di awal positif 5, dia hanya bisa dengan obat medis bertahan di positif 3. Harusnya berapa normalnya ya Bu ya? 0 Bu. Oh. Dia 0, tidak ada. Maksudnya dengan menggunakan pengobatan pun ternyata masih positif 3 ya? Ya, dengan mengikuti rangkaian pengobatan 11 bulan itu, dia hanya bisa di positif 3. Oke. Kemudian? Selama antara 2011 dengan saya 2014 itu, ya, tidak menggunakan apa-apa lagi. Jadi berpasrah diri ketika itu. Sampai saya mengenal HD di Maret 2014. Oke, berarti selama tahun 2011 sampai 2014 istilahnya itu seperti udah nggak ngerti mau ngapain karena berobat ternyata nggak ada hasil gitu Kakak? Iya, benar Bu. Oke, lanjut Kak. Pada waktu ketemu sama produk-produk High Desert, kemudian ya, saya ketemu dan saya dianjurkan konsumsi produk Forstar ketika itu, ya. Oke. Berarti pakainya polen, propolis, royal jelly dan madu ya Kak ya? Dan madu ya. Saya konsumsi rutin. Ya. Keajaiban yang terjadi yang biasanya itu minimal meriang itu sudah biasa dialami, hampir setiap hari meriang, dan tiba-tiba dengan konsumsi Forstar 1 bulan, yang meriang itu nggak ada lagi. Cuman 1 bulan doang, meriangnya udah amblas. Iya, waktu 1 bulan pertama rutin, keluhan itu nggak ada lagi. Wow. Yang meriang itu nggak ada lagi. Dan saya konsumsi dengan rutin karena sudah, oh ini mungkin adalah jawaban, ya. Nah, ini jawaban Tuhan. Nah, jadi saya konsumsi rutin
hingga 5 bulan waktu itu, dan keajaiban terjadi. Ya. Keajaiban terjadi yang sehingga disitulah tersadar untuk cek lagi gitu ya. Waktu itu kok positif hamil, dan langsung disegerakan lagi, cek lagi kondisi protein dalam urin, langsung ke dokter penyakit dalam. Ternyata semua urinnya hasilnya jauh lebih baik. Jadi protein tadi di positif 1, berarti ada regenerasi sel. Yang sebelumnya positif 5, setelah berobat jadi positif 3, setelah konsumsi produk High Desert ternyata jadi cuman positif 1, positif juga guys, ternyata dapat berkah, yaitu dapat anak guys. Padahal apakah ada semacam pemberitahuan sebelumnya dari dokter bahwa penderita lupus nggak boleh punya anak, Bu? Iya, informasi dari dokter yang di Kota Medan dan yang di Malaysia, ya untuk saya pantangannya tidak boleh hamil. Karena nanti kalau kamu hamil, itu pasti kamu sangat berat dan berbahaya. Pokoknya nyawa taruhannya, itu bahasa saya, kata dokter. Jadi ginjalnya sudah cukup berat, jangan diperberat lagi dengan hamil. Pokoknya tidak boleh hamil, di garis bawahi itu pesannya. Dan ketika hamil itu usia sudah capai 40 tahun, 3 bulan. 40 tahun, 3 bulan. Waktu hamil itu. Dan luar biasanya dengan bantuan produk HD, ya hamil yang ketiga itu semuanya baik-baik saja. Ya, jadi terasa orang-orang pun melihat nggak percaya. Kalau nggak lihat Bu Dewi hamil, kami nggak percaya gitu bahasanya. Kalau cuma dengar aja nggak percaya, tapi kalau ngelihat perutnya gede baru percaya ya. Iya, kalau punya bayi aja nggak percaya, tapi karena menyaksikan memang perutnya gede, hamil, ya udah, ya memang yakin gitu. Jadi selama 9 bulan itu memang benar-benar fit, dan luar biasanya dengan produk HD itu mungkin yang membantu bisa fit. Yang membantu bisa lebih subur dan lebih sehat. Lanjut Bu, setelah lahiran anaknya gimana? Kemudian apakah setelah proses kehamilan, karena yang pasti proses kehamilan itu kan juga ada kayak personnya ya Bu ya. Apakah itu juga semestinya juga memicu semestinya untuk para penderita lupus bisa kabur lagi? Iya, sebenarnya yang dikhawatirkan dokter kala itu, makanya dia dipantau, takut dia kambuh lupusnya, karena dia komplikasinya salah satunya ketika seseorang itu hamil. Jadi hamil itu sangat berat sebenarnya untuk penderita lupus. Harusnya penderita lupus itu memang benar-benar memang dilarang hamil. Tapi ajaibnya ya, waktu itu dokter pun menyatakan, lah ini luar biasa sekali gitu. Hamilnya sehat, operasinya lancar, hari kedua sudah jalan. Wow. Berarti memang ada satu statement dari dokternya yang terkagum-kagum bahwa penderita lupus bisa hamil lancar dan operasinya lancar dan hari kedua sudah jalan, gitu Kakak? Dokternya yang menolong ya tetap yang menolong waktu 2006. Jadi dia terkejut, masih tetap dia konsultan feto maternal gitu kan. Jadi masih dia gitu. Jadi dia tercengang-cengang sebenarnya. Dan bayinya semua juga heran ya. Di antara 3 bayi saya ini yang cukup gitu ya, putih, bersih, ya, sehat. Sampai hari ini, sebentar lagi ulang tahun yang ke-5, 8 April. 8 April 5 tahun. Berarti semuanya sempurna ya Bu ya? Meskipun dikandung oleh ibu yang dalam kondisi lupus. Ya. Oke. Lanjut Bu, jadi lepas kehamilan itu sampai dengan hari ini, apa yang Ibu rasakan dengan konsumsi produk High Desert? Apakah masih ditambah dengan obat-obatan
yang untuk menekan supaya lupusnya itu nggak garang gitu? Ya. Dari awal konsumsi HD 2014 sampai 2019, ya, saya hanya mengandalkan produk HD. Tidak ada tambahan satu jenis pun obat yang menekan atau imunosupresif. Jadi saya bebas dari konsumsi obat-obatan yang untuk lupus, obat-obatan medis lupus. Jadi hanya obat HD. Power pack. Oke, power pack ya. Oke. Ibu mau nanya nih, kan Ibu sebagai odapus atau penderita lupus, apakah Ibu juga men-sharingkan atau mensiarkan produk-produk HD ini untuk penderita lupus yang lain? Kalau emang Ibu mensiarkan untuk penderita lupus yang lain, apakah juga ada penderita lupus yang terbantu lewat apa yang Ibu ceritakan? Sudah sangat banyak penderita lupus baik di Rantau Prapat sendiri ya, bahkan yang dari kota lain yang sangat terbantu dengan produk HD. Bahkan yang sudah divonis sulit hamil ya, sudah ada beberapa orang yang hamil dengan lupus. Wow. Dan mereka kehamilannya jalan lancar. Kehamilannya sehat. Ya. Wow. Yang laki-laki ada satu, itu yang sebenarnya dia sudah putus asa nggak mau menikah. Ternyata hari ini anaknya sudah hampir 2 tahun. Waduh. Berkah yang luar biasa ya Bu ya, bisa memberikan harapan hidup pada seseorang untuk berani mengambil langkah berumah tangga sampai akhirnya kondisi lupusnya pun juga terkontrol dan stabil. Karena yang kita tahu guys, bahwa penyakit lupus itu adalah penyakit yang nggak bisa sembuh, karena penyakit itu adalah penyakit autoimun, tetapi penyakit itu bisa dikendalikan dengan pola hidup yang baik. Ibu mungkin ada pesan nih Bu, buat rekan-rekan yang ada di Indonesia, dan rekan-rekan yang hadir di acara ini, kalau menemui penderita lupus, apakah mereka bisa meyakinkan para penderitanya bahwa emang dengan produk-produk HD ini lupus bisa terbantu? Ya, pesannya ya, untuk penderita lupus itu yang paling penting tetap semangat. Jadi kita harus memberikan support yang baik dan berpikiran positif. Ya, selalu berpikiran positif, dan itu tadi semangat sebenarnya kuncinya ya. Dengan produk HD terjadi regenerasi sel, sementara lupus itu kan merusak, dia merusak itu, banyak yang sistem imunnya terganggu, akibatnya sel-sel pun ikut rusak ya. Dan ini dengan produk HD kembali lagi dia, jadi terjadi regenerasi sel. Oke, thank you ya Bu. Jangan ditutup dulu ya. Saya coba akan unmute Dr. Sanjaya. Hai Dok. Hai, Bu Seri Dewi. Iya, boleh. Hai Dok. Dok boleh tanya, emang lupus itu semestinya nyerang bagian apa aja ya Dok ya? Oke. Lupus itu termasuk penyakit autoimun. Di mana tentara pertahanan kita itu menyerang tubuh sendiri. Ibaratnya negara itu tentaranya itu kudeta gitu. Oh, wah dia itu bahaya menyerang, banget. Ya. Dan masalahnya adalah tentara kita itu hampir sistemik, menyeluruh gitu. Jadi yang rusak itu bisa semuanya. Tadi Bu Seri Dewi sampai kebutaan, ya toh. Apa aja tadi ya, gampang meriang, ya tentaranya diambil kan, meriang, nyeri-nyeri sendi semua, rambut, pokoknya mulai dari kepala sampai sampai kaki gitu. Nah, oleh karena itu dikasih obat yang menekan tentaranya. Dan itu juga obat kimia itu simalakama ya. Artinya kalau jangka pendek, ya kita ikhlas lah, efek sampingnya ikhlas ya, lever ginjalnya enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau jangka panjang, ini simalakama. Make salah, enggak make salah gitu. Jadi memang kalau terpaksa memang harus pakai. Dan ini Bu Seri luar biasa, 6 tahun ini tanpa obat ya.
Cayo Bu Seri, luar biasa. Ya. Jadi ternyata kalau jangka panjang pakai obat itu nggak ikhlas ya dok ya? Ya kalau saya lever ginjalnya yang Karena ini terutama. pernyataan dari dokter sendiri loh. Jadi Iya. seringkali kita orang awam itu kan kita pokoknya obat. Padahal dokter sendiri guys, kalau pakai obat-obatan terus-menerus juga nggak ikhlas tuh. Ya, jadi memang obat ini memang diciptakan kalau harus betul-betul bijaksana. Jangankan obat kimia, makanan aja sudah banyak kimia gitu. Makanya terutama yang sakit-sakit kronis, nah itu hati-hati, harus bijaksana gitu. Dan yang luar biasa, sampai obat lupusnya Bu Seri Dewi pun bisa tergantikan dengan produk lebay, itu sudah miracle banget gitu. Ajaib banget gitu. Ya bentuk bersyukurnya Bu Seri Dewi harus siar ya. Berbagi untuk orang lain ya, karena di luar sana banyak yang bingung juga gitu. Banyak yang bingung. Oke. Thank you banget dok. Bahwa ternyata nih guys, yang namanya miracle dari alam yang sudah diciptakan oleh sang penciptanya yang maha besar dan maha agung, itu emang sesuatu yang baik untuk umat manusia. Salah satunya yang dapat berkat adalah Bu Sri Dewi dan teman-temannya penderita lupus. Mudah-mudahan banyak odapus yang melihat cercah cahaya dan mereka bisa melakukan aktivitasnya dengan sangat normal ya Bu ya. Terima kasih Bu Sri Dewi.